Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang cukup penting menurut saya ya. Karena tema yang akan kita angkat pada hari ini adalah pengaruh kesolihan orang tua pada anak cucu. Ya, artinya teman-teman, ternyata kesolihan seorang anak juga subhanallah akan ia dapatkan jika orang tuanya salih, subhanallah. Dan saat ini kita berperan sebagai orang tua. Ya, maka dalam hal ini kita penting untuk bisa mempelajari lebih dalam seperti apa yang dimaksud bahwa kesolihan orang tua itu sangat-sangat berpengaruh untuk buah hati serta anak keturunannya, subhanallah. Dan kita pernah mendengar pepatah teman-teman bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Apa yang saat ini kita ucapkan, apa yang saat ini kita lakukan, semuanya itu akan ditiru oleh anak-anak kita, subhanallah. Dan pepatah inilah yang menggambarkan sebuah karakter, sebuah keilmuan seseorang, ya terutama seorang anak itu biasanya tidak jauh berbeda dari orang tuanya, subhanallah. Meskipun terkadang subhanallah ada tapi tidak mayoritas ya teman-teman. Dan ini merupakan ujian tersendiri yang orang tuanya salih, orang tuanya salihah, tapi ternyata anak-anaknya belum salih, anak-anaknya belum salihah. Dan ini ujian bagi kedua orang tuanya. Allah ingin melihat seberapa sabar orang tua di dalam menghadapi anak-anak yang belum Allah salihkan. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman misalnya, oh saya pernah ketemu sama orang tuanya, misalnya orang tuanya adalah Pak Kiai, misalnya orang tuanya adalah Pak Ustadz, misalnya orang yang taat beragama, tapi kok ternyata anaknya belum salih, misalnya, berarti itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin menguji orang tua tersebut. Kemungkinan yang kedua adalah kelalaian dari orang tua itu sendiri dalam mengurus buah hatinya. Subhanallah. Ya, jadi ini tidak banyak terjadi. Hanya yang banyak terjadi itu subhanallah adalah orang tua yang salih dan salihah, mereka akan memberikan dampak besar bagi anak keturunannya, subhanallah. Kita bisa lihat ya teman-teman, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang salih, seorang nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi yang apapun yang Allah Subhanahu wa taala katakan, beliau mengatakan sami'na wa ata'na. Maka kemudian Allah berikan subhanallah keturunan kepada Nabi Ibrahim, anak-anak yang salih, anak-anak yang taat, Nabi Ismail, Nabi Ishaq alaihissalam, subhanallah. Dan itulah subhanallah gambaran potret di mana Allah telah salihkan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, ini menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting untuk kita pelajari bagaimana kondisi Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik buah hatinya. Ya, karena subhanallah kalau kita ingin anak-anak kita disolihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya figur ya. Dan di antara figur kita adalah para nabi dan juga tentunya ya orang-orang salih yang ada di zaman kita yang mana mereka masih hidup misalnya ya. Nah, ini penting bagi kita teman-teman. Jadi ketika kita ingin mencontoh ya, meneladani seseorang, maka yang patut paling kita teladani adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastinya ya. Dan juga ya keluarga orang-orang salih. Baik, qala al-muallif rahimahullahu taala. Ya, kita akan memasuki kitabnya Atharu Salahil Walidaini wa A'malihima as-salihah ala tarbiyatil abna. Pengaruh kebaikan dan amal salih orang tua terhadap pendidikan anak. Dan ini sebuah kaidah yang harus kita tulis ya baik-baik, bahwa kita itu apapun yang kita lakukan sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Kemudian beliau mengatakan
mengatakan li salahil walidain wa a'malihim as-salihah 'azimul athar fi salahil abna wa nafa'uhum fid dunya bal wa fil akhirati kadzalik. Kata muallif, kesalihan dan amal orang tua itu, al-walidain, kedua orang tua, memiliki peran yang sangat penting, dampak yang sangat besar. Azim itu agung, besar. Al-athar itu dampak. Fi salahil abna, dalam kesolihan anak-anaknya. Dan subhanallah, kesolihan kedua orang tua ini memberikan manfaat biidnillahi ta'ala bagi anak-anaknya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Subhanallah teman-teman, orang tua yang salih, dia akan memberikan kebaikan yang banyak kepada anak-anaknya di dunia. Dia mampu menjadi teladan yang baik, dan ini di dunia. Kelak jua di akhirat, ya subhanallah, anak-anak jua akan memberikan manfaatnya kepada orang tuanya. Ya, kita tahu bahwa kelak ada orang tua yang mana subhanallah mereka terkaget-kaget melihat dari mana pahala yang besar yang telah Allah sediakan. Dan ternyata subhanallah, Allah Azza wa Jalla jadikan doa-doa anak-anak yang salih untuk kedua orang tuanya ini menjadi pahala yang sangat besar, subhanallah. Dan ini catatan teman-teman, bahwa sesungguhnya bukan hanya kebaikan orang tua yang salihah, atau bukan hanya amalan-amalan yang salih yang akan berpengaruh untuk diri anak-anak, tapi juga sebaliknya, wa kadzalika falil a'malis sayyi'ah wal mubiqat. Sebaliknya, amal-amal jelek dan dosa-dosa besar yang dilakukan al-aba, ya, wal ummahat, yang dilakukan oleh para bapak-bapak atau para ibu-ibu, kedua orang tua nih, dia memiliki atharu sayyi, memiliki dampak yang jelek ala tarbiyatil abna, terhadap didikan anak-anaknya. Hati-hati ibu-ibu, ketika kita bisa menerapkan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita, berarti itu akan menjadi pahala jariah untuk kita semuanya. Subhanallah, ketika orang tua itu salih, dekat dengan agama, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mensalihkan anak-anaknya. Allah akan memberikan hidayah untuk anak-anaknya. Sebaliknya subhanallah, ketika orang tua itu dia memiliki karakter yang buruk, memiliki subhanallah, ya, akhlak yang tidak baik, yang tercela, dan juga dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berani meninggalkan perintah-perintah agama, maka Allah pun subhanallah, ya, akan memberikan kepada orang tua ini anak-anak yang tidak salih, subhanallah, dan juga menjadi dosa jariah bagi kedua orang tuanya. Dihati-hati ketika ada orang tua yang dia tidak bisa berkata-kata yang baik, ya, kata-katanya kata-kata yang jelek keluar dari mulutnya, kemudian subhanallah perbuatannya perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontoh oleh anaknya, misalnya memukul anaknya, memukul istrinya, kemudian dilihat oleh anaknya, subhanallah, maka ini menjadi dosa jariah tersendiri bagi kedua orang tuanya. Allahu Akbar. Dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya dosa jariah teman-teman, subhanallah, dia akan terus mengikuti kedua orang tua walaupun subhanallah kedua orang tua ini telah meninggal dunia, ya, subhanallah. Jadi kita benar-benar hari ini tuh banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, tolonglah hamba, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Karena kalau kita tidak menjadi teladan yang baik, apa yang akan terjadi? Maka ternyata kita akan menebarkan dosa jariah bagi anak keturunan kita. Ya, baik. Kemudian di sini Syekh mengatakan wa hadhil athar ala tarbiyatil abna ta'ti min wujuhi minha, dan pengaruh-pengaruh, ya, yang akan kita jelaskan nanti itu akan datang, katanya Syekh, dengan contohnya adalah dengan berbagai macam bentuk. Di antaranya subhanallah, kata Syekh, yang pertama di antara pengaruh kesolihan orang tua adalah barakah hadhil a'malis salihah wa mujazatullahi subhanahu wa ta'ala biha. Subhanallah. Yang pertama teman-teman adalah keberkahan amal-amal salih itu sendiri. Subhanallah. Dan pahala yang Allah sediakan untuknya. Karena subhanallah teman-teman, sebuah kehidupan itu akan dirasa menjadi kehidupan yang penuh dengan keberkahan manakala anak-anak, orang tua semua disalihkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebaliknya di sini dikatakan bahwa wa kadzalika syu'umil a'mali sayyi'a wa intiqamil lillahi subhanahu wa ta'ala wa intiqamullahi subhanahu wa ta'ala min fa'iliha wa 'uqubati 'alaiha. Dan sebaliknya teman-teman, ketika seorang anak, ketika orang tua tersebut mereka mengerjakan keburukan-keburukan, mengerjakan dosa-dosa, maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Dan pastinya orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun tidak akan menurunkan barakah kepada keluarganya. Subhanallah. Allahu akbar. Kemudian Syekh mengatakan di sini, faqad takunu suratul majazi wal itsabah awil intiqami wal 'uqubah mutamatsila fil abna. Terkadang subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan sebuah pahala atau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, ya maka dampaknya ketika orang tuanya melakukan maksiat ini pasti akan dirasakan oleh anak. Subhanallah, kan kasihan ya teman-teman. Jangankan seorang anak, para ulama zaman dahulu ketika mereka melakukan sebuah dosa, mereka tuh bisa merasakan dampaknya pada hewan tunggangannya teman-teman. Jadi dulu banyak para ulama yang kalau hewan tunggangannya itu macam-macam, mereka mesti langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dampak dosa-dosaku, hai Rabbku. Ya, jadi kita sekarang kalau kita melihat anak kita anak kita disolihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah Allah yang mensolihkan anak-anak kita. Kalau kita melihat anak-anak kita subhanallah diatur susah, kita katakan ayo nak sholat, dia susah misalnya ya. Dan subhanallah, ini semuanya teman-teman karena dosa-dosa kita. Maka mari kita bermuhasabah. Subhanallah, saya masih ingat betul teman-teman, ada seorang anak waktu itu saya mengajar di sebuah boarding school di Yogyakarta. Itu dia mengatakan kepada saya, ustazah, saya tuh orang tua kami ya itu bekerja di sebuah perusahaan di mana di situ ada riba. Ya, kata kakaknya yang perempuan, saya tuh sudah bilang ustazah kalau itu tuh tidak boleh, tapi mama papa tuh masih saja kerja di sana. Dan akhirnya ustazah, katanya yang perempuan ini curhat ke saya, adik saya yang laki-laki kena dampaknya. Ya, adik saya yang laki-laki tuh biasanya mainnya di warnet, nggak kenal sholat ya. Sampai kita itu satu rumah itu sudah capek gitu menasihati adik yang nggak mau sholat. Kita itu sudah capek menasihati adik agar keluar dari warnet. Tapi ternyata itu dulu tahun berapa ya, saya ngajar tahun 2013-2014. Jadi kan masih ada tuh teman-teman. Zaman dulu kala belum semudah untuk mendapatkan wifi. Jadi biasanya tuh anak-anak itu di warung-warung internet. Zaman dulu masih ada tuh warnet. Nah ini adiknya dia tuh kalau sudah masuk warnet, kata dia, itu sudah nggak keluar-keluar lagi. Udah bisa sampai seharian tuh. Dan nggak tahu sholat. Pastinya kata yang curhat ke saya itu, ya Allah ustazah, astagfirullah wa atubu ilaik. Dia alhamdulillah ya Allah berikan hidayah. Subhanallah, dipesantrenkan, masya Allah. Tapi yang paling miris ini teman-teman, subhanallah, ternyata subhanallah dampak buruk dosa orang tua ini sangat berpengaruh untuk adiknya. La haula wala quwata illa billah. Maka kita mulai ayo berintrospeksi diri ya, kira-kira dosa apa yang kita lakukan, karena itu semuanya akan berpengaruh kepada diri anak-anak kita. Baik, kemudian mu'alif mengatakan imma bi islahihim mahfidhihim wa tawalihim wa sa'ata rizqihim wa afiyatihim wa imma bi huyudihim an tariqil haq wa inhirafihim wa kadzalik nuzulil balaya alaihim wal asqam wal amrad wa hululil masyakil bihim. Nih teman-teman, pengaruhnya itu bisa jadi dampak dari kesolihan orang tua. Allah akan berikan kepada anak-anaknya berupa penjagaan. Subhanallah. Jadi Allah menjaga mata anak-anak yang memiliki orang tua yang salih dan salihah. Allah jaga pendengarannya, Allah jaga kakinya. Tidaklah anak-anak mengerjakan sesuatu kecuali yang Allah ridhoi. Ini diantara bentuk pengaruh besar kedua orang tua pada kesolihan anak-anaknya. Atau dengan cara subhanallah, Allah akan meluaskan rizkinya, wasa'a rizquhum, subhanallah. Dan juga subhanallah Allah akan berikan kepada mereka, Allahu akbar, afiyah. Afiyah itu keselamatan. Dan ini yang kita harapkan di zaman yang penuh fitnah ini. Kita ingin anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin anak-anak kita dijauhkan dari dosa-dosa yang dapat membahayakan mereka. Ya, apalagi dosa zina, dosa liwat, ya dosa LGBT. Itu yang kita
harapkan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang sangat-sangat buruk. Dan kita ingin anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia ya akhwat, tapi juga kita ingin agar anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dijauhkan dari api neraka. Kemudian teman-teman di sini kata Syekh, begitu pula sebaliknya, jika kedua orang tua dia tidak melakukan atau tidak beramal salih, tidak memantaskan diri untuk menjadi salih dan salihah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruh buruk yang akan didampakkan oleh anak ya berupa diantaranya adalah subhanallah, anak-anak tersebut ya akan sulit sekali mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, dan dia tidak memilih jalan yang benar, yang hak ya subhanallah, dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Nasihat ya sudah diberikan kepada anak tersebut tapi berlalu dari telinga kanan kemudian keluar ke telinga kiri, subhanallah. Jadi tidak berdampak nasihat yang diberikan oleh orang lain kalau ternyata ini adalah pengaruh buruk dari kedua orang tua yang tidak mau memantaskan diri menjadi solih dan solihah. Atau bisa jadi di sini Allah akan berikan kepada anak-anaknya musibah dan juga penyakit serta kesulitan-kesulitan yang lainnya. Subhanallah, kan kasihan ya teman-teman anak-anak kita. Kalau kita sayang kepada anak-anak kita teman-teman, maka di antara jalannya adalah kita pantaskan diri kita menjadi salih dan salihah. Kita pantaskan diri kita mendekat sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang mesti kita lakukan. Karena kalau kita ternyata tidak dekat dengan Allah, kita ternyata senantiasa setiap hari bermaksiat kepada Allah, maka kasihan anak-anak kita yang akan menanggung kehidupan yang tidak baik ya, Masya Allah. Baik, kemudian di sini idzan falyuksirul walidain min a'malil salihah, falyuksir al walidan min a'malil salihah fa atharu dzalika yan'aqisu 'alal abna. Kata muallif, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, maka hendaklah orang tua memperbanyak amal salih karena pengaruhnya akan terlihat pada diri anak-anak. Teman-teman bisa buka surah Al-Kahfi ayat 82. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa arāda ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam surah Al-Kahfi, menjelaskan dalam surah Al-Kahfi, kata Allah, adapun dinding itu ya adalah milik dua orang anak yatim di kota. Ini kejadiannya ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Khidir ya. Dan di bawah dinding itu ada harta simpanan untuk mereka berdua. Sedangkan orang tua mereka itu baik, maka Allah Azza wa Jalla ingin sampaikan harta tersebut untuk anak-anaknya. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini disebutkan ya oleh Syekh faqad marra Musa ma'al Khidr alaihi wassalam. Di sini disebutkan bahwa berarti di sini Syekh menyebutkan Khidr ini sebagai nabi ya, dan Nabi Khidr alaihi wassalam dan ala ahli qaryatin ya, ketika mereka berdua tiba di sebuah desa qarya, fatalaba min ahliha ta'am, dan berharap ya, harapan mereka berdua adalah dijamu oleh penduduk setempat ya, diberikan makanan. Fasa'alu ya, kemudian ternyata ketika mereka meminta kepada penduduk yang ada, yang mereka lewati itu makanan, fa'abau, dan ternyata penduduk setempat tidak mau memberikannya. Fa'abau ayyudhayifuhuma fawajada fi hadhil qaryati jidaran ma'ilan. Subhanallah, maka sebelum Khidr dan Nabi Musa alaihissalam mereka pergi, mereka melihat ada dinding yang di sana dinding tersebut hampir saja yaskut, terjatuh, maksudnya roboh gitu ya. Ma'ilan, dindingnya itu enggak tegak ya, miring-miring ya. Maka apa yang dilakukan oleh Khidr? Fa'aqamah, maka ia pun menegakkannya. Dan Nabi Musa pun berkata kepada Khidr, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Wahai Khidr, kalau kamu mau, karena kamu sudah bersusah payah menegakkan dinding ini, maka mintalah al-ajr. Ajr itu, ajra itu maksudnya upah gitu ya. Minta bayaran, minta upah. Fakana min jawabil Khidr li Musa, maka
Apa jawabannya Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ya Masya Allah. Ini teman-teman penting ya kita tadabburi ya ayat surah Al-Kahfi ini, ayat 82 ini, agar kita ini bisa menengok sejenak potret di mana kalau kedua orang tuanya salih dan salihah, maka Allah akan jaga harta mereka. Allah sampaikan untuk anak keturunannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan caranya Allah? Allah mengutus ya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam ke sebuah desa tersebut. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita bisa ambil pelajaran dari tadabbur Al-Quran surah Al-Kahfi. Baik, kemudian di sini teman-teman Syekh mengatakan ya, fandur. Ya, fandur itu lihatlah, atau fandur itu Syekh mengatakan ingin meminta kepada kita untuk lebih perhatian. Kaifa hafidallah subhanahu wa ta'ala amwalul aitam wa kanzul aitam bisalahil aba. Kata Syekh, lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga harta anak-anak yatim ini sebagai balasan karena orang tuanya salih. Subhanallah, lihat teman-teman, orang tuanya sudah tidak ada, subhanallah, tapi Allah jaga hartanya untuk anak-anaknya. Subhanallah. Dan Allah akan sampaikan itu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun anak-anaknya tersebut berada di kota, nanti ada masanya Allah akan sampaikan kepada mereka dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah teman-teman, artinya teman-teman, kita itu sebenarnya menjadi orang tua pada zaman sekarang itu jangan terlalu banyak khawatir. Jangan terlalu banyak nanti anakku makan apa, nanti anak cucuku makan apa, nanti bagaimana besok, nanti bagaimana. Subhanallah, kekhawatiran yang terlalu itulah yang akhirnya membuat hidup kita tidak bisa menyenangkan, kita tidak bisa menikmati hidup. Sekarang rumusnya, kalau kita salihah, kalau suami kita salih, maka jaminan kehidupan untuk anak cucu kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menjaga anak cucu kita. Allah yang akan mengurusi anak cucu kita. Allah jua yang akan memberikan makan untuk anak cucu kita. Ya, tinggal saat ini tugas kita bersama-sama adalah memantaskan diri kita masing-masing untuk menjadi orang tua yang salih dan salihah, serta banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu tugas kita sekarang. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan bagaimana kehidupan anak-anak kita di masa yang akan datang, karena ternyata kekhawatiran yang sangat-sangat terlalu itu yang membuat akhirnya kita tidak fokus untuk hari ini. Ya, jadi fokus kita hari ini, mari kita berbenah diri kita masing-masing, berdekat kondisi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, karena itu semuanya akan berpengaruh untuk anak keturunan kita. Kemudian beliau mengatakan, wa hal tadunnu au ta'taqid anna hadzal kanzu wa hadzal malu alladhi hafidhahullahu jumi'a minal haram? Kalla. Subhanallah. Lihat teman-teman, subhanallah. Kata beliau, apakah kalian tuh menyangka bahwa harta simpanan yang Allah jaga, Allah kumpulkan dari orang tua tersebut adalah harta yang haram? Kalla. Tidak, ya. Karena jelas harta yang haram pasti akan Allah hancurkan, ya. Orang tua yang saat ini sibuk dengan riba misalnya, atau bekerja di sebuah instansi, atau dia bermuamalah dengan riba, ya walaupun mungkin hari ini kelihatannya banyak hartanya, tapi pasti akan Allah hancurkan. Ya, karena Allah yang berkata demikian dalam Al-Quran. Tapi harta yang halal yang didapatkan oleh kedua orang tua akan Allah jaga, akan Allah sampaikan untuk anak keturunannya. Subhanallah. Berarti teman-teman ya, ketika kita itu masih terus berkecimpung di harta yang haram, ini akan kasihan kepada anak-anak. Ya, subhanallah. Dan perhatikan hal-hal yang membuat Allah murka, maka kita jauhi. Ya, subhanallah. Kemudian di sini Syekh mengatakan, wa aidan hafidallahu lahu liqaunihi minal halali kadzalik. Ya, Allah akan menjaga harta-harta yang halal saja. Subhanallah. Wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam surah An-Nisa, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nah, ini juga, ini teman-teman bekal nih untuk kita sebagai orang tua, ya. Perhatikan, tadabburi ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, ya, ayat 9. Apa kata Allah? Wal yakhshal ladina, dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ketika kita itu meninggalkan anak-anak kita, ya keturunan kita dalam keadaan lemah, dhaif, lemah.
baik itu lemah dari segi finansial, baik itu lemah dari segi skill, baik itu lemah dari segi ilmu, baik itu lemah dari sisi agama, subhanallah, tidak mengenal Robnya. Ini harusnya kita takut, ya. Ini harus kita perhatikan. Jadi subhanallah teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Subhanallah, yang harus kita lakukan adalah kita ajarkan anak-anak kita dengan agama. Kalaulah misalnya kita punya harta, maka jangan dipakai semuanya untuk hari ini kita pakai, ya. Zaman dulu itu subhanallah teman-teman, apa yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu? Mereka itu berhemat, ya. Mereka itu lebih memilih hidup sederhana, yang penting bisa mewariskan tanah untuk anak keturunannya. Kan begitu orang-orang zaman dulu. Kalau orang-orang zaman sekarang semuanya tuh dipakai untuk makan, untuk minum, ya, untuk sesuatu yang akan habis, dan akhirnya nanti anak-anaknya tidak lagi memiliki atau tidak ada lagi harta yang akan dibagikan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya naudzubillah summa naudzubillah akhirnya meminta-minta, berada dalam kondisi yang lemah, ya. Subhanallah. Jadi teman-teman, tafsir ini juga sangat bagus, ya. Para ulama mengatakan bukan hanya kita itu harus mendidik anak-anak kita dalam keadaan menjadi anak-anak yang saleh, tapi juga kalau bisa kita juga mendidik anak-anak kita untuk memiliki skill, ya. Sehingga anak-anak kita besok tidak menjadi anak-anak yang meminta kepada orang lain, mengharapkan belas kasihan dari orang lain, tidak, ya. Tapi memang kita telah persiapkan anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang kuat, ya, untuk menghadapi zaman yang sudah berbeda dengan zaman kita, ya. Dan di antara yang harus kita lakukan teman-teman, ya, yang harus kita lakukan adalah saat ini falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertakwa itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dari arah yang tak terduga. Orang yang bertakwa akan Allah jaga dirinya dan anak keturunannya. Falyaqulu walyaqulu qaulan syadida. Subhanallah. Dan nih teman-teman, bekal juga untuk kita orang tua adalah mendidik anak-anak kita dengan perkataan yang benar. Maksudnya perkataan yang tegas. Keras dan tegas itu berbeda, ya. Jadi kita menjadi orang tua zaman sekarang itu nggak boleh lembek, nggak boleh kita itu terlalu lentur gitu, ya. Karena kalau kita terlalu lembek, terlalu lentur, maka nanti anak-anak kita melunjak kepada kita. Tapi kita harus tegas. Kita harus memahamkan anak-anak kita kalau ini adalah sebuah aturan yang telah kita sepakati bersama, maka ayo kita lakukan bersama-sama, ya. Jadi anak-anak kita dia tahu mana batasan-batasan syariat, mana batasan-batasan yang boleh dilakukan, mana batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Karena kita telah membekali mereka dengan perkataan-perkataan yang benar, ya. Kemudian di sini mu'allif mengatakan yuwaddihu sila bainal qawli syadid wan ikas atsaru dzalika ala dzurriyyatir rajul. Ya, kemudian kata Syekh Mustafa Al-Adawi ini menerangkan hubungan as-silah, hubungan antara perkataan al-qaulus sadid, perkataan yang benar, dan juga di sini fi sya'nil aitam, ya, dengan keadaan anak-anak yatim di sini yang akan ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Fa'alika ayyuhal ab, ya, di sini perintah untuk seorang bapak, ya. Wa anti ayyatuhal dan juga kamu wahai seorang ibu, bitaqwallahi wa bil qaulis sadid, ya. Hendaklah kalian tuh orang tua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapkanlah perkataan yang benar, ucapkanlah perkataan yang tegas kepada anak-anak kalian. Wa khassatan fi sya'nil aitam, ya, khususnya dalam urusan anak-anak yatim. Fa idza ra'aita man ya'kul amwalahum aw yabkhusuhum huquqihim wa asya'ihim faqum wa qul kalimataka as-sadida mutabayyigan biha wajhullahi fa hadhihi al-kalimah as-sadida minka yarfa'ullahu biha adh-dhulm wa yahiqqullahu biha al-haqq wa tabqa al-ahfadik min ba'dik thumma hiya musajjilatun musattira fi sahaifiki yaumal qiyamah. Subhanallah. Jadi teman-teman, kata Syekh, kalau kita hidup kemudian kita melihat ada anak-anak yatim yang didolimi oleh orang lain, ada orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim, maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita kata Syekh, bangun, ya, waqul, dan ucapkanlah, ya, perkataan-perkataan yang benar. Kita bela anak yatim ini dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala agar mereka semuanya tidak didolimi oleh orang lain. Dengan kita menolong orang lain, dengan kita menolong anak yatim ini, maka Allah akan jaga anak-anak kita. Subhanallah, li ahfadik, ahfadik itu anak keturunan kita. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan tentunya akan dituliskan di buku catatan amalan kita, musajjalah musatturah, itu maksudnya dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan amal kebaikan kita pada hari kiamat. Fahris ghayatul hirs ala ikramil yatim wahdharil iqtirab min amwalihi fa inna dhalika ghayatut ta'thir ala auladik kama qadamna. Maka kata saya mengatakan fahris, ihris itu maksudnya kita diajak untuk lebih bersemangat teman-teman
teman-teman benar-benar dalam memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, memuliakan anak-anak yatim, dan berhati-hatilah ketika kita ternyata mendolimi anak-anak yatim ya, karena subhanallah kita tahu barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak yatim, maka ia pun tidak dekat nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, kata Syekh, ya. Tayyibi ayyuhal ab mat'amuka wa mashrabuka wa malbasuka hatta tarfa' yadayka bid-du'a ila Allah bi aidin tahiratin wa nafsin zakiyah fataqabbal minka li auladik wa yuslihimullah wa yubarik laka fihim. Subhanallah, Allahu akbar. Maka tayyibi ayyuha, maksudnya Syekh mengatakan, wahai orang tua, perbaiki, yuk mulai kita berbenah. Apa yang mesti kita lakukan sebagai orang tua? Yuk kita cross check nih masing-masing nih. Yuk kita evaluasi nih masing-masing ya. Masing-masing keluarga. Kira-kira baju yang kita pakai, makanan yang kita pakai itu berasal dari harta yang halal atau yang haram? Kalau dari harta yang haram, maka cepat tinggalkan itu. Ya, cepat buang gitu ya, cepat tinggalkan. Jangan dekat-dekati lagi. Tapi kalau dari harta yang halal, maka apa yang akan Allah berikan kepada kita, maka Allah akan mudahkan, subhanallah, kita semuanya untuk berdoa kepada Allah, ya subhanallah, dan Allah akan menerima semua apa yang berasal dari yang halal, ya, menerima doa kita, menerima amal salih kita, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi subhanallah teman-teman, mungkin ketika kita itu berdoa ya, dan doa kita itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena faktor-faktor ini, faktor-faktor makanan yang tidak halal, baju yang tidak halal ya. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Syekh ya di dalam kitab beliau ketika beliau menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu yutilu safar ash'asu aghbaru yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuddiya bil haram fa anna yustajabu lah." Kata Rasulullah sallallahu ya, ketika Rasulullah sallallahu ini ada di hadis Arba'in Nawawiyah, ketika ada seorang laki-laki dia lakukan sebuah perjalanan jauh, kemudian kita di sini ash'asu akbar ya, terlihat rambutnya kusut ya, kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabbi ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal makanan yang dia makan itu dari makanan yang haram, minuman yang dia minum itu dari minuman yang haram, baju yang dia pakai dari hasil yang haram, wa ghuddiya bil haram ya, dan subhanallah apa yang dia dapatkan semuanya ya, makanan, pakaian, semuanya berasal dari sesuatu yang haram. Subhanallah. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Subhanallah. Allahu akbar. Maka ini penting banget nih teman-teman ya. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mendoakan anak-anak kita ya untuk menjadi anak-anak yang salih, tapi ternyata Allah belum salihkan anak-anak kita, berarti ada yang salah dalam hal ini. Entah mungkin kita belum memantaskan diri menjadi salih dan salihah, atau ada makanan-makanan, minuman-minuman yang ternyata kita masukkan dalam diri anak-anak kita. Ya subhanallah. Fa kaifa yaliqu bika ayyuhal ab an tarfa' yadayka wa hiya mulassa bid-dima'il abriya. Ya, kata beliau, bagaimana Anda berdoa wahai ayah ya, wahai orang tua, bagaimana Anda mengangkat kedua tangan kalian dan mengharapkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, sementara tangan, kata beliau, tangan kalian tuh masih istilahnya masih sering melakukan dosa, masih sering membunuh, masih sering memukul, masih sering menganiaya ya, begini, wa mulasun bidarbil abriya wa dzulmil abriya wal batashu bihim wa ghasyahum ya, dan juga maksiat-maksiat yang lainnya. Ya, dan kita malu kepada Allah ketika kita meminta tad'u rabbuka bisilahid dzurriyyah. Ketika kita meminta Allah memperbaiki anak keturunan kita, tapi ternyata subhanallah, Allahu akbar, kita tidak memperbaiki diri kita masing-masing. Ya. Kaifa yaliqu bika an tad'u rabbuka bitilkal afwa al-malusa bi aklil haram wal malusa wal mulawisa bil kadhib wa bin namimah wal ightiyab wat ta'n fil a'rad was sabab was syata'im bal wasyirk wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Di sini Syekh menyebutkan teman-teman ya beberapa dosa yang biasa dilakukan oleh kedua orang tua. Apa itu dosa maksiat yang biasa dilakukan oleh kedua orang tua? Kata beliau, terkadang ada orang tua yang dia subhanallah hobinya itu namimah ya, mengadu domba. Ada orang tua yang hobinya dia ghibah ya, dia membicarakan orang lain ya, berkumpul sesama emak-emak ya dalam sebuah forum, kemudian
kemudian dia di situ ada ghibah yang membicarakan orang lain, di situ ada ternyata subhanallah perkataan-perkataan dusta, kemudian di situ misalnya ya teman-teman subhanallah yang termasuk maksiat yang dilakukan oleh kedua orang tua adalah misalnya mencela kehormatan orang lain, ya subhanallah, mencaci maki, bahkan subhanallah menuduh orang-orang yang baik, orang-orang wanita-wanita muslimah yang suci dituduh dengan berzina, ya subhanallah. Dan dosa yang paling buruk adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Jadi ini ngeri banget ya, kalau orang tua itu belum mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan harap Allah azza wa jalla akan membenahi anak keturunannya. Dan memang buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau dalam sebuah tempat teman-teman, di situ banyak sekali dosa-dosa ya, dalam sebuah kampung misalnya, di situ banyak sekali dilakukan ritual-ritual yang menyekutukan Allah, maka biasanya anak keturunannya pun akan melihat, dan anak keturunannya biasanya akan melanjutkan tradisi dari nenek moyangnya ya di tahun-tahun yang akan datang. Padahal jelas tradisi-tradisi yang di situ ada istilahnya apa ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya sebuah tradisi yang baik yang telah diwariskan oleh kedua orang tuanya, menjadikan anak-anak yang gemar bersedekah misalnya, menjadikan anak-anaknya yang mentauhidkan Allah, maka ini adalah tradisi yang baik, boleh diwariskan, dan anak-anak keturunannya pun boleh meneladani orang tua yang telah memberikan contoh-contoh yang baik. Kemudian Syekh mengatakan, hal tara anna du'ak yustajab wa malbasuka minal haram wa ghadauka minal haram. Ya sama, ini Syekh wanti-wanti lagi kepada kita bahwa hendaklah kita perhatikan makanan dan minuman yang kita makan. Wa qad warada an ba'di salaf annahu qala li ibnihi ya bunai la azidanna fi salati min ajlik. Subhanallah. Ya, kata beliau, diceritakan bahwa sebagian orang-orang terdahulu, orang-orang salaf ya rahimahumullahu taala, mereka berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, la azidanna fi salati, tidaklah aku menambah salatku kecuali untukmu. Maksudnya Hasan Al-Basri ya, pernah beliau mengatakan ini ya, tidaklah saya menambah salatku kecuali saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala mensolihkan anak keturunanku. Subhanallah ibu-ibu, Allahu Akbar ya. Jadi ini penting banget nih bagi kita untuk bersama-sama memantaskan diri kita masing-masing, karena subhanallah pengaruh amal soleh kita itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Yuk mulai lagi tambah birrul walidain kita, yuk mulai tambah lagi sedekah kita. Semuanya harapannya adalah agar Allah mensolihkan anak keturunan kita. Ya, semoga apa yang kita lakukan dari berbagai macam amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mensolihkan anak keturunan kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita dengarkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.